Aku Rian. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di perbukitan. Desa ini biasanya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang begitu asri. Suasana damainya membuat siapapun betah tinggal di sini. Namun, semua ketenangan itu mulai berubah dalam sebulan terakhir. Warga desaku kini hidup dalam ketakutan. Kecemasan perlahan menyelimuti kami. Setelah beberapa kejadian aneh dan menyeramkan terjadi secara beruntun. Bukan hanya satu atau dua peristiwa, tapi sudah beberapa kali, dan makin hari makin tak masuk akal. Baru kemarin, kejadian itu menimpa tetanggaku. Tepat pukul 1 dini hari, saat malam sedang sunyi-sunyinya, suara gaduh tiba-tiba memecah keheningan. Suara sapi melenguh keras, disusul dengan dentuman seperti benda berat menghantam dinding. Ternyata, seluruh sapi di kandang milik tetanggaku yang jumlahnya ada 20 ekor mendadak mengamuk. Mereka menabrak dinding kandang dengan brutal, seolah sedang dikejar sesuatu yang mengerikan. Suaranya begitu keras sampai terdengar ke rumah-rumah tetangga. Dalam keadaan panik dan liar, mereka akhirnya menjebol salah satu sisi kandang dan berhamburan keluar, lari tanpa arah di tengah malam. Paginya, tetanggaku mendapati pemandangan yang mengerikan. Beberapa anak sapi ditemukan mati terinjak oleh sapi-sapi dewasa yang mengamuk semalam. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat awal kejadian. Semuanya terasa misterius. Dan ini bukan kejadian pertama. Warga mulai berspekulasi, mengaitkan insiden ini dengan beberapa kejadian ganjil lain yang juga terjadi sebelumnya di desa kami. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata, yang kini menghuni desa ini dan mulai menunjukkan keberadaannya. Ternyata, bukan hanya kandang sapi yang menjadi sasaran. Beberapa warga lainnya juga mengalami kejadian yang tak kalah mengerikan. Ayam-ayam mereka ditemukan mati secara tiba-tiba. Bukan karena virus, bukan juga karena penyakit. Tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tubuh-tubuh ayam itu tercabik-cabik. Darah mereka muncerat ke segala arah, memenuhi lantai dan dinding kandang. Bahkan ada darah yang membentuk pola aneh, menyerupai simbol atau tanda, seperti ada pesan yang ingin disampaikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Yang lebih menyeramkan, setiap malam, kini selalu terdengar suara-suara aneh di sepanjang jalan desa. Suara rintihan, tangisan, dan teriakan minta tolong yang lirih, namun jelas terdengar. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang tersiksa dan meminta bantuan. Warga yang bertugas siskamling tak lagi berani berpatroli sendiri. Mereka ketakutan, karena suara-suara itu, seolah mengikuti, berbisik dari balik bayang-bayang. Lalu, semuanya seperti terhubung dengan satu kejadian tragis yang terjadi sebulan yang lalu. Hari itu, aku baru saja pulang dari pasar. Sore hari, sekitar pukul 6, sebelum azan maghrib berkumandang. Saat melintasi jembatan kecil di pintu masuk desa, aku melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Awalnya kupikir hanya kecelakaan biasa, tapi rasa penasaranku membuatku mendekat. Dan di sanalah, di tengah kerumunan itu, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Seorang pria, tergeletak bersimbah darah. Kepalanya remuk, seolah dihantam batu besar. Tangannya nyaris putus, mungkin terkena sabetan benda tajam. Darahnya menggenang di tanah, dan bau anyirnya menyengat hingga membuat warga menutup hidung sambil menahan mual. Tak lama kemudian, mobil polisi datang. Mereka segera mengevakuasi jasad itu. Sehari setelah kejadian itu, aku akhirnya mendengar kabar yang mengejutkan dari Pak RT. Ternyata, pria yang ditemukan tewas di pinggir jalan itu, bukan korban kecelakaan seperti yang selama ini dikira warga. Ia meninggal karena amukan warga desa kami sendiri. Menurut penuturan Pak RT, almarhum tertangkap basah sedang mencuri uang dari kotak amal di masjid desa. Sudah beberapa bulan terakhir,
Kotak amal itu memang sering kehilangan sejumlah uang, namun tak pernah diketahui siapa pelakunya. Sampai akhirnya, sore itu, pria tersebut tertangkap tangan. Dan entah karena emosi, atau karena rasa kecewa yang telah menumpuk, warga yang melihat kejadian itu langsung kalap. Beberapa dari mereka mengejar pria itu dengan membabi buta. Ia dipukul, ditendang, diseret. Dan yang paling menyedihkan, ada seseorang, entah siapa, yang dengan tega memukul kepalanya menggunakan batu besar. Pria itu meninggal seketika di tempat. Aku meringis saat mendengar cerita itu dari Pak RT. Ada rasa tak percaya. Tak kusangka, warga desaku yang selama ini kukenal ramah dan bersahaja, bisa berubah sebrutal itu. Setelah kejadian mengerikan itu, desa kami seakan diliputi kutukan. Entahlah, ini karma atas kebrutalan warga atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata, yang kini tengah menuntut balas. Aku tak tahu pasti. Yang jelas, sejak hari itu, ketegangan dan ketakutan mulai menjadi bagian dari kehidupan kami. Terutama saat malam tiba, kegelapan tak lagi terasa damai. Ia berubah menjadi selimut kengerian. Tak ada warga yang berani keluar rumah selepas maghrib. Meskipun siskamling terus digalakan, nyali para penjaganya mulai runtuh. Karena meski ronda dilakukan, tetap saja, kejadian-kejadian aneh dan tak masuk akal terus terjadi. Salah satu yang paling sering terjadi, adalah di belakang rumah-rumah warga, terutama dekat sumur. Warga yang hendak mengambil air di malam hari, sering mengaku didatangi sosok menyeramkan. Makhluk itu, berwujud seperti manusia. Tapi wajahnya penuh luka dan berlumuran darah. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar seperti berteriak, meskipun tak mengeluarkan suara. Kadang terdengar lirih, "Tolong, tolong aku." Ada yang melihatnya berdiri di pinggir sumur. Ada yang mengaku bayangannya muncul di dekat pepohonan. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga sampai pingsan karena kaget. Bahkan, 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan mereka mengalami serangan jantung karena trauma berat. Kini, setiap malam di desaku dipenuhi bisikan ketakutan. Ketakutan yang menyelimuti desa kami sudah semakin tak terbendung. Para warga mulai mendesak kepala desa untuk segera bertindak. Akhirnya, Pak Kepala Desa pun mengambil langkah. Beliau mengundang beberapa ustadz dari luar desa untuk mengadakan doa bersama dan ritual tolak bala. Harapannya, agar teror ini segera berakhir. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah acara tolak bala digelar, teror malah semakin menjadi jeti. Bukan mereda, tapi seperti semakin marah. Seolah-olah, sesuatu yang tak kasat mata justru terusik dan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan. Kini, bukan hanya hewan peliharaan yang jadi korban, bukan hanya suara tangisan atau rintihan lirih di malam hari. Setiap pagi, beberapa warga mendapati pemandangan mengerikan di rumah mereka. Tepat di depan pintu rumah, terdapat lumuran darah berwarna merah kehitaman. Aromanya sangat menyengat, bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah yang sudah lama membusuk. Tidak ada yang tahu dari mana darah itu berasal. Tidak ada bangkai, tidak ada jejak kaki, hanya noda darah, dan ketakutan yang makin dalam. Warga semakin panik. Sebagian besar menolak keluar rumah, bahkan di siang hari. Melihat situasi yang semakin memburuk, kepala desa pun mengambil keputusan terakhir. Ia memanggil orang pintar yang sudah terkenal di daerah sekitar. Orang ini dikenal memiliki indera keenam, bisa melihat apa yang tak terlihat, dan bahkan, katanya, mampu berbicara dengan bangsa jin. Menurutnya, seringkali jin atau arwah penasaran mengganggu manusia karena ada hal yang belum selesai dari dunia mereka. Dan apakah benar salah satu dari mereka sedang mengamuk di desa kami? Namun, sebuah keanehan terjadi. Setelah melakukan ritual dan membaca situasi desa, Pak Gusti, orang pintar yang kami panggil, justru memberikan jawaban yang tak terduga. Dengan wajah datar dan suara tenang, ia berkata, "Tidak ada jin, tidak ada arwah yang mengganggu desa ini." Sontak, seluruh warga yang berkumpul di balai desa saling menatap. Mereka bingung, cemas,
dan mulai meragukan. Bisik-bisik mulai terdengar. Lalu, emosi mulai membuncah. Beberapa warga berdiri dari kursinya. Suara mereka meninggi. Tangan mengepal. Wajah memerah. Balai desa, yang seharusnya menjadi tempat musyawarah, kini berubah jadi ajang teriakan. Apa maksudnya tidak ada gangguan? Lalu darah itu dari mana? Kami tidak gila, kami melihat sendiri penampakan itu. Kalau bukan arwah, lalu siapa yang meneror kami setiap malam? Kericuhan memuncak, sampai akhirnya Pak Gusti yang duduk tenang di depan podium itu, membuka mulutnya lagi. Dengan suara yang tenang namun tajam, ia berkata, "Bagaimana mungkin ada setan yang mengganggu kalian, kalau kalian sendiri sudah mengambil peran mereka, para setan itu?" Sejenak, balai desa hening. Semua terdiam, tertampar oleh kata-kata yang sederhana, namun dalam. Pak Gusti melanjutkan, "Lihatlah kalian, amarah kalian, kecurigaan kalian, kebencian kalian. Kalian tidak butuh makhluk halus untuk meneror. Kalian sudah saling meneror satu sama lain." Seorang warga hendak menyanggah, namun Pak Gusti mengangkat tangannya, memberi isyarat agar diam. "Saya belum selesai bicara. Kalian meminta saya datang, tapi kalian tidak benar-benar siap mendengar. Jika sudah punya kesimpulan sendiri, mengapa masih bertanya pada saya? Besok malam, hanya saya, Bapak Kepala Desa, dan Nak Rian yang akan turun ke lapangan. Kami akan membongkar siapa dalang di balik semua teror ini, dan apa alasan sebenarnya." Seketika, balai desa kembali riuh. "Kenapa kami tidak boleh ikut? Kami warga juga, kami korban." Namun Pak Gusti hanya tersenyum miring. "Saya hanya butuh bantuan dari orang-orang yang tidak mudah tersulut emosi, yang berkepala dingin, karena kalau kalian terus memakai amarah, percayalah, ini bukan sekedar teror, tapi lebih dari itu." Kata-kata itu membungkam kembali kerumunan, dan sore itu, semua orang pulang ke rumah masing-masing, dengan rasa penasaran dan bayangan yang makin mencekam. Malam yang kami sepakati pun tiba. Jujur saja, aku sangat gugup. Ada kekhawatiran besar dalam hatiku. Bagaimana kalau yang kami hadapi benar-benar makhluk halus? Bagaimana kalau ini semua di luar nalar manusia? Tapi aku tetap datang ke pos ronda. Di sana sudah ada Pak Kepala Desa, duduk diam dengan tatapan serius. Tak lama, Pak Gusti pun tiba. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar kami mengikutinya. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang cukup gelap. Rumputnya tinggi, dan suasana di sekitar begitu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berhembus. Yang terdengar hanya langkah kaki kami bertiga. Jalan itu membawa kami ke halaman belakang sebuah rumah warga, rumah milik Pak Gatot. Di sana ada beberapa pohon kelapa dan sebuah pohon ketapang besar. Daun-daunnya melebar, seperti payung yang menaungi malam itu. Pak Gusti memberi isyarat dengan jari ke mulut. "Diam, jangan bergerak." Kami pun berjongkok di balik semak-semak. Dan benar saja, tak lama kemudian, muncullah sesosok remaja laki-laki. Badan kurus, langkahnya pelan. Jelas, itu bukan hantu. Itu manusia. Kami mengamati gerak-geriknya. Ia membuka botol kecil dan mengoleskan sesuatu ke wajahnya. Lalu berjalan mendekati salah satu pohon kelapa. Saat itulah Pak Gusti berbisik pelan namun tegas. "Tangkap sekarang." Tanpa pikir panjang, aku meloncat dan menjatuhkannya ke tanah. Pak Kepala Desa segera memegangi tangannya, dan Pak Gusti menahan kakinya. Remaja itu berusaha meronta, menendang, dan melawan. Namun dia bukan tandingan kami bertiga. Setelah memastikan dia tidak bisa kabur, kami membawanya diam-diam ke rumah Pak Kepala Desa. Pintu ruang tamu segera dikunci rapat. Pak Kepala Desa sengaja melakukannya agar tak satu pun warga tahu. Kami tak ingin terjadi kericuhan sebelum tahu apa motif remaja ini. Malam itu, di ruang tamu rumah Kepala Desa, kami mulai menanyai remaja pria yang berhasil kami tangkap. Wajahnya masih penuh dengan pewarna merah. Dengan tenang, Pak Gusti mengambil handuk basah dan membersihkannya perlahan. Kemudian ia duduk tepat di depan remaja itu.
sementara aku dan Pak Kepala Desa duduk di samping, memperhatikan dengan seksama. Saat pertama ditanya namanya, remaja itu hanya diam. Wajahnya menegang. Tatapannya penuh kemarahan, namun juga menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Pak Gusti tersenyum lembut, lalu berkata dengan nada tenang, "Nak, kami di sini bukan untuk menghakimimu. Apa yang kamu lakukan memang salah. Tapi, setiap api yang berkobar, pasti ada yang menyulutnya, bukan?" Remaja itu menunduk, diam beberapa detik. Lalu menatap kami dengan mata yang tajam dan penuh luka. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kalian semua, orang-orang yang buta dan tidak punya hati. Apa bisa aku percaya pada omongan kalian?" Aku menatap matanya, amarah itu diselimuti kesedihan yang dalam, begitu rapuh, seolah jika disentuh sedikit saja, akan pecah berkeping-keping. Pak Kepala Desa ikut bicara, dengan suara rendah. "Nak, aku kepala desa di sini. Aku pegang janjiku. Aku juga ingin tahu kebenarannya. Mungkin, kami bisa temukan jalan yang lebih baik. Untukmu, untuk kita bersama." Ia menepuk punggung remaja itu pelan. Remaja itu mulai bicara lagi, namun kali ini, suaranya gemetar. Kalian membunuh ayahku. Seorang pria, dengan 3 anak kecil. Yang mencuri bukan karena tamak, tapi karena lapar. Karena kami, sudah 3 hari tak makan apapun. Dan, tangisnya pecah. Pelan, tapi tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh satu persatu. Lama ia menahan beban itu sendirian. Remaja itu bernama Satya. Dan ayah yang ia maksud, adalah Pak Teguh. Pria yang bulan lalu mati dipukuli warga karena ketahuan mencuri uang kotak amal di masjid desa. Ternyata, Pak Teguh juga adalah warga desa ini, namun tinggal di RT yang cukup jauh. Dan sejak kematian istrinya, ia menutup diri. Satya lalu menceritakan semuanya. Dulu, ayahnya bekerja di warung milik Pak Gatot. Tapi ia dipecat secara sepihak, tanpa alasan yang jelas. Fitnah mengatakan ia mencuri barang warung. Padahal saat itu, istrinya sedang hamil besar. Karena tekanan dan kesedihan, istrinya melahirkan mendadak. Pak Teguh yang berlari meminta pertolongan, diabaikan oleh warga. Tak satu pun yang menolong, karena mereka sudah terlanjur percaya bahwa ia pencuri. Anak itu lahir. Namun ibunya meninggal dunia, karena tak mendapat pertolongan. Dan disitulah, kebencian mulai tumbuh dalam hati Pak Teguh dan anak-anaknya, termasuk Satya. Mereka hidup dalam bayang-bayang fitnah, kemiskinan, dan penghakiman buta. Dan akhirnya, Pak Teguh sendiri harus mati dengan cara yang paling kejam, di tangan warga desa yang tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satya menyaksikan semua itu sejak kecil. Dendam dan luka membentuk dirinya. Kini, ia menangis pilu. Bukan hanya karena rasa kehilangan, tapi karena rasa sakit yang selama ini dipendam sendirian. Pak Gusti melirik aku dan Pak Kepala Desa. Ia memberi isyarat halus, seolah berkata, "Sekarang saatnya, kita menentukan langkah yang adil, untuk warga desa, dan untuk anak ini, agar tidak menambah luka yang lebih dalam." Keesokan harinya setelah pengakuan Satya, Pak Kades mengadakan pertemuan besar di balai desa. Seluruh warga hadir. Mereka duduk berjajar, wajah-wajah penuh penasaran, dan juga curiga. Dengan suara tegas, Pak Kades menceritakan semua kejadian yang kami alami malam itu. Tentang siapa sebenarnya remaja yang meneror desa, tentang Satya, dan tentang almarhum ayahnya, Pak Teguh. Sesuai dugaanku, reaksi warga langsung memanas. Teriakan dan umpatan mulai terdengar. Mereka memaki almarhum dan menyumpahi anaknya. Tak ada yang mau tahu, apalagi mengerti kisah di balik semua ini. Namun saat itu juga, Pak Kades berdiri. Ia mengangkat tangannya dan berkata lantang, "Diam semua. Kalau kalian masih mengaku manusia, maka dengarkan aku sampai selesai." Suasana hening seketika. Lalu, Pak Kades menatap Pak Gatot yang duduk di barisan depan. "Pak Gatot,
saya ingin Anda menjelaskan pada warga, bagaimana dulu Anda bisa menuduh Pak Teguh mencuri di warung Anda? Apa ada bukti? Apa ada saksi? Dan apa ada barang hilang yang jelas?" Pak Gatot terlihat panik. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia gelagapan, terdiam. Beberapa warga mulai saling menoleh. Rasa ragu mulai muncul di antara mereka. Pak Kades melanjutkan dengan suara lebih tenang namun tegas. "Selama ini, kita sibuk menjaga nama baik. Tapi kita lupa menjaga hati. Kita terlalu cepat menuduh. Terlalu mudah menghakimi. Apa gunanya kita mengaku satu desa, mengaku beragama, mengaku hidup dalam gotong royong, kalau nyatanya, kita membiarkan satu keluarga menderita sendirian. Bahkan, kita menjadi penyebab kematian mereka?" Aku tak bisa menahan perasaan itu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa malu. Malu pada diriku sendiri. Warga mulai menunduk satu persatu. Tak ada lagi suara, hanya kesunyian dan penyesalan yang menggantung di udara. Lalu, Pak Kades tak kuasa menahan tangisnya. Aku malu pada diriku sendiri. Aku pemimpin kalian. Tapi aku tidak pernah benar-benar melihat penderitaan mereka. Suara isaknya terdengar lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya, balai desa tidak dipenuhi amarah, tapi dipenuhi keheningan, yang lebih keras dari teriakan. Sudah seminggu berlalu sejak malam penuh pengakuan itu. Dan selama seminggu ini, aku tetap setia menemani Pak Kades menyelesaikan masalah besar yang menimpa desa kami. Hari ini, kami sepakat melakukan sesuatu yang penting. Kami pergi menjemput Satya, dan kedua adik perempuannya. Satya, dengan dukungan dari aku dan Pak Kades, akan kami masukkan ke sebuah pesantren di kota seberang. Tempat yang lebih tenang. Tempat yang bisa membantunya melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Dan yang paling penting, tempat di mana ia bisa perlahan lepas dari bayang-bayang kelam masa lalunya. Sementara itu, kedua adiknya masih kecil, polos, dan belum tahu apa-apa tentang dunia yang kejam ini. Yang satu baru berusia 1,5 tahun, dan yang satunya lagi 3 tahun. Mereka akan kami titipkan di sebuah panti asuhan, yang langsung diasuh oleh istri Pak Kades di kota tetangga. Kami percaya, mereka akan mendapatkan kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik di sana. Hari ini, aku sangat bersyukur. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena Tuhan memberiku kesempatan, memberi kami semua kesempatan, untuk menebus rasa bersalah kami kepada almarhum Pak Teguh dan keluarganya. Melalui kejadian ini, warga desa pun mulai membuka mata dan hati mereka. Mereka mulai sadar, bahwa kebencian hanya melahirkan kebencian baru. Bahwa setiap manusia punya cerita, dan setiap jiwa layak diperlakukan dengan adil. Semoga ini menjadi awal yang baru bagi Satya, bagi adik-adiknya, dan bagi kami semua. Kadang, yang paling mengerikan bukanlah hantu atau makhluk gaib, tapi manusia yang kehilangan rasa empati dan keadilannya. Amarah bisa membuat mata menjadi buta, dan hati menjadi mati. Tapi penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terjadi. Setiap orang punya cerita. Dan sebelum kita menghakimi, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar mengenal mereka? Keadilan tidak datang dari emosi. Ia datang dari keberanian untuk melihat kebenaran, meski itu membuat kita malu pada diri sendiri. Dendam tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka yang dibiarkan, dari kebaikan yang diabaikan, dan dari kejahatan yang dibenarkan. Semoga desa ini, dan kita semua, bisa belajar dari luka yang sudah terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Sampai jumpa lagi.